Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puja Lestari dengan MPM B1A022392 akan menjelaskan tentang eksploitasi. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang eksploitasi pada anak. Sebelumnya, saya meminta izin kepada Bapak Asep Suherman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus kelas G Universitas Bengkulu. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekatan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 7, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pembudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memanfaatkan keuntungan baik material maupun imaterialnya. Perdagangan orang yang sendiri dimulai dengan adanya pandangan rendah, merendahkan derajat perempuan, di mana hal ini berlangsung hingga abad pertengahan hingga diberlakukannya undang-undang. Demikian pula di Indonesia, di mana sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan mengenai perlindungan bagi setiap bangsa Indonesia dan memberi kesejahteraan bagi warga negaranya. Dan pemerintah Indonesia sendiri memberikan perlindungan bagi setiap warganya dengan adanya HAM yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi setiap individu. Di sini saya akan membahas tentang tindak eksploitasi pada anak. Tindakan eksploitasi pada anak adalah salah satu perilaku yang menyimpang sehingga dalam koridor hukum tidak dapat dibenarkan, lantaran menyalahi atas undang-undang dengan cara legal yang telah dijadikan konsensus bareng. Beragam macam yang digolongkan dalam eksploitasi anak, bentuknya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Yang pertama saya akan membahas tentang eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik pada anak yang dapat diartikan selaku bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan tenaga anak, relevansinya misalnya saja untuk dipekerjakan demi laba orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja dan menyerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang sebaiknya belum dijalaninya. Yang kedua yaitu eksploitasi sosial. Eksploitasi sosial pada anak yaitu segala hal yang senantiasa mengakibatkannya terhambatnya pertumbuhan emosional anak. Bentuk positif dalam kondisi ini misalnya saja berupa kata-kata yang mengancam pada anak, penghinaan anak, penolakan anak, mempesona diri dan menghindari anak. Tak memperdulikan perasaan anak, sikap negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, serta menunjukkan eksekusi yang ekstrim pada anak. Dan yang terakhir saya akan membahas soal eksploitasi seksual. Ini dapat berupa
pemberlakuan tak senonoh yang dijalankan orang lain, kegiatan yang merumus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, memakaikan anak untuk produk pornografi, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Selanjutnya, faktor penyebab eksploitasi anak. Yang pertama, adanya kemiskinan. Yang kedua, kurangnya pendidikan keluarga. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Dan yang terakhir, saya akan memberikan ada 2 contoh eksploitasi anak untuk mengacu dalam bentuk eksploitasi anak, antara lainnya yang pertama, pengemis anak. Kondisi ini lazimnya dilaksanakan oleh anak-anak yang ada di jalan raya, utamanya lampu merah, sehingga atas kemiskinan yang ada, seharusnya ia berguru, akan tetapi mencari uang dengan meminta-minta belas kasihan kepada orang lain. Dan yang kedua itu YouTuber anak. Di masa seperti ini, banyak sekali bentuk eksploitasi anak, baik dengan cara positif maupun tidak. Misalnya, untuk perkara YouTuber, anak-anak yang dibuat orang tuanya hingga menangis dengan cara psikologis ia akan menjadi terusik. Artinya, selama masih dalam batas-batasan yang masuk akal untuk menunjukkan edukasi pada orang lain, masih bukan eksploitasi, akan namun tak kalah sudah dibentuk menangis dan anak menjadi sedih, sudah dianggap selaku eksploitasi pada anak. Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.